Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 KKN Tim 2 Undip 2020-2021 yang berlokasi di RW 21 Desa Bartusari, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Kami dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang dibimbing oleh Ibu Diah Wijaningsih SHMH. Kelompok kami mengangkat dua tema. Yang pertama yaitu pemanfaatan dan pengelolaan sampah plastik dalam menjaga lingkungan. Yang kedua yaitu pentingnya menjaga pola hidup bersih dan sehat untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Saya Alia Fatimah Az-Zahra selaku Ketua Kelompok 3 dari jurusan Ilmu Kelautan. Saya Ziza Kolbia Zahra dari jurusan Ilmu Kelautan. Saya Aulia Hasnah Khairunisa dari jurusan Oceanografi. Saya Noval Farhan Kamil dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya Rafli Zulkifli dari jurusan Oceanografi. Saya Rita Dwi Rahmawati dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Nama saya Prastian Anjing Reva Murti dari Ilmu Kelautan 2018. Halo semuanya, tahu nggak sih kalau salah satu bahan pencemar lingkungan ini adalah sampah plastik? Nah, sampah plastik ini menjadi sorotan utama sebagai salah satu bahan pencemar lingkungan karena jumlahnya yang sangat banyak dan pengurangannya yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Sampah plastik yang dibuang pada akhirnya ini akan mengendap di lingkungan dan akan berdampak buruk secara jangka pendek maupun jangka panjang terhadap ekosistem. Our World in Data menyebutkan bahwa jumlah sampah plastik secara global berjumlah 275 juta ton per tahun. Data tahun 2015 menyebutkan bahwa potensi keberadaan sampah plastik di lautan Indonesia mencapai 187,2 juta ton per tahun. Data ini menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Sampah yang ada di laut Indonesia bersumber dari aktivitas manusia dan aliran-aliran sungai yang bermuara ke laut. Jumlah sampah akan meningkat seiring bertambahnya penduduk dan kurang pedulinya manusia terhadap sampah yang dibuang di laut. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman kelestarian ekosistem di laut. Meski ancaman kerusakan laut tak hanya berasal dari sampah plastik, tetapi dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik itu juga berbahaya. Aktivitas manusia yang dapat menimbulkan sampah apabila tidak dijaga dan dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, baik itu ekosistem darat maupun ekosistem laut. Salah satu contohnya ialah sampah plastik. Sampah plastik tersebut lama-kelamaan akan semakin menumpuk dan akan menimbulkan dampak yang serius dan berkepanjangan. Sampah-sampah tersebut dapat merusak ekosistem yang ada di laut seperti contohnya ekosistem lamun, ekosistem terumbu karang, dan bahkan ekosistem mangrove. Apabila ekosistem tersebut terganggu atau bahkan rusak, maka biota-biota yang ada di dalamnya pun akan ikut terganggu atau bahkan tercemar oleh plastik itu sendiri. Cara pengolahan limbah plastik itu dapat dilakukan dengan reuse dan reduce. Reduce itu mengurangi sampah plastik dengan barang-barang lainnya. Sementara kalau reuse itu kita memanfaatkan kembali sampah plastik menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Seperti contohnya pembuatan pot tanaman, pembuatan akuarium mini, dan pembuatan ekobrik yang berasal dari sampah plastik. Untuk praktek pembuatannya akan kami tunjukkan seperti berikut ini. Oke, jadi sini yang pertama ada pembuatan ekobrik. Untuk alat dan bahannya seperti yang dilihat sini, yang pertama ada botol plastik, terserah mau berapa sesuai dengan ntar mau dibuat jadi apa. Lalu yang kedua ada tongkat, gunanya untuk memasukkan nanti sampah-sampah plastiknya. Ketiga ada gunting. Gunting ini gunanya untuk misalnya nanti ada sampah plastik yang terlalu besar. Lalu yang keempat ada sampah plastik yang udah kita pilah. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri, pertama siapkan botol plastik, kemudian nanti kita masukkan sampah plastik yang udah kita pilah tadi. Nah, kalau semisal agak susah dimasukkannya, nanti kita menggunakan tongkat ini agar si sampah plastiknya tadi masuk. Nah, selanjutnya seperti itu sampai kira-kira berat dari si ekobrik ini nanti kurang lebih 500 gram. Kenapa? Karena supaya tidak ada ketimpangan nantinya kalau disatukan dan dirakit menjadi suatu benda. Nah, nantinya bakal menjadi seperti ini kira-kira jadinya. Nanti bakal disusun sesuai dengan benda apa yang ingin dibuat, seperti misalnya pot, kursi, meja, dan lain-lain. Nah. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada cara pemanfaatan botol plastik menjadi mini akuarium.
yang dimana alat-alat dan bahannya juga sangat simpel dan sangat mudah untuk dikerjakan. Yang pertama di sini ada botol plastik bekas, bisa berbagai macam ukuran. Di sini kebetulan ada yang 1,5 liter. Lalu kemudian ada alat penggunting atau cutter atau yang lainnya. Lalu selanjutnya ada yang paling penting, di sini ada ikannya. Di sini ada ikan cupang, mungkin bisa dilihat. Untuk kenapa pemilihan di sini ada ikan cupang, karena ikan cupang sendiri di sini bisa berguna untuk memakan jentik nyamuk. Jadi airnya tidak mengandung jentik-jentik nyamuk yang bisa membahayakan bapak ibu serta anak-anak sekalian. Selanjutnya, bisa juga kita manfaatkan sebagai pot tanaman air. Untuk tutorialnya kurang lebih sama seperti cara pembuatan akuarium tadi, hanya saja bedanya ini digunakan sebagai pot tanaman air menggunakan tumbuhan sirih gading. Nah, ini tumbuhannya.